Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, rekan-rekan seniman, publik Arjok yang saya banggakan. Terima kasih telah mengikuti acara pembukaan Arjok Resilient 2020 pada malam hari ini. Sayang sekali kita tidak bisa bertatap muka, menyapa atau menyalami langsung kepada Anda sekalian seperti pada malam-malam pembukaan Arjok tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya malam pembukaan Arjok adalah kesempatan saya untuk bersilaturahmi, bertukar kabar, bertegur sapa, berbagi kebahagiaan dengan teman-teman seniman, para pengelola ruang seni, museum, galeri, kolektor, kurator, kritikus, dan kawan-kawan media, dan juga perwakilan dari pemerintah, rekan-rekan penggiat festival, dan lebih banyak lagi. Kali ini kita hanya bisa berjumpa melalui perantara layar monitor. Tapi semoga kehangatan keguyuban selalu menjadi tujuan dari Arjok bisa tetap terjaga di tengah situasi yang serba terbatas ini. Edisi Arjok kali ini digagas dan dilaksanakan dalam situasi yang serba terbatas. Pada bulan Maret, sebetulnya kami telah menunda rencana penyelenggaraan Arjok Time to Wonder, bagian dari seri pameran Art in Commons, yang sedianya merupakan kelanjutan dari tema Common Space tahun lalu. Keputusan untuk menghelat Arjok Resilience tahun ini diambil setelah kami, tim kurator, melakukan diskusi intens dengan direksi dan segenap staf HPM. Setelah mencermati berbagai perubahan situasi yang sangat dinamis, kami pun memberanikan diri untuk menghelat sebuah edisi khusus Arjok, meski dengan berbagai risiko keterbatasan yang harus kami hadapi. Judul Resilience yang kami usung, pada dasarnya merupakan respon terhadap situasi darurat yang sebetulnya masih kita hadapi sampai detik ini. Di tengah ancaman krisis kesehatan, keterpurukan sosial dan ekonomi, resilience atau resiliensi adalah konsep yang tidak hanya relevan dan menarik untuk dikemukakan. Kami menganggap konsep ini mendesak untuk disampaikan kepada halayak. Daya juang atau respon seseorang ketika menghadapi suatu masalah tentu berbeda satu dengan yang lain. Ketahanan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan bawaan. Tapi belakangan semakin banyak juga penelitian yang membuktikan bahwa resiliensi atau kemampuan untuk pulih dari keterpurukan sesungguhnya dapat dikondisikan untuk dimiliki oleh semua orang. Pola kerja para seniman sering dijadikan contoh primer dalam strategi mencapai resiliensi. Kita tahu bahwa dalam bekerja, para seniman cenderung mengandalkan kreativitas dan intuisi. Mereka bekerja dengan menjauhi pola-pola yang rutin dan baku. Seniman selalu mencari kebaruan dengan eksperimen yang mendobrak konvensi. Mereka terbiasa berpikir dan bekerja dengan bebas, tanpa beban, tidak takut dengan kegagalan, karena berkarya pada dasarnya adalah kanal untuk mengekspresikan diri. Dan Arjok Resilience percaya bahwa pola pikir seniman yang out of the box semacam itulah yang bisa kita jadikan strategi untuk mencapai resiliensi. Salah satu sifat karya seni rupa adalah inspiratif ya. Karya yang kuat, yang bagus adalah karya yang mampu menginspirasi banyak orang. Terutama awalnya menginspirasi diri kita sendiri, membangun diri kita sendiri, dan kita mengharap itu juga berguna buat masyarakat banyak gitu. Saya pikir ini masa yang situasi yang sangat mampu melahirkan karya-karya yang sangat inspiratif, sangat kuat gitu, karena kondisi yang sangat genting, masyarakat yang panik, masa depan yang belum jelas juga, dan seniman sudah terbiasa dengan itu. Jadi mereka, saya pikir harusnya mampu melahirkan karya-karya yang inspiratif menurut saya. Kreativitas pada saat ini mungkin
atau pasti terhambat. Pada saat ini kreativitas tidak bisa berlangsung dengan lancar karena terdesak oleh kebutuhan-kebutuhan basic yang lainnya. Yang paling ideal yang saya lakukan sekarang ini adalah saya lebih dekat dengan keluarga, yaitu istri saya, yaitu anak saya, dan kemudian lebih dekat dengan keluarga besar kami, terus kemudian kawan-kawan terdekat. Selama pandemik sebetulnya tidak ada perubahan yang penting ya untuk personal saya. Perubahannya ada pada justru relasi atau klien atau program atau rencana yang sudah diatur. Sudah ada waktu yang tercatat dan semua itu jadi semua berubah. Saya sendiri awalnya sangat ketakutan karena dengan masa pandemi kita tidak tahu dan tidak pernah bisa prediksi apa yang akan terjadi di masa depan. So saya mencoba untuk bercocok tanam untuk persiapan kalau terjadi isu masalah pangan. Memang saya dari kecil sangat suka bercocok tanam. Ini bukan suatu hal yang baru, tapi ternyata banyak mendatangkan inspirasi dan memberikan semangat yang luar biasa, dan muncul karya-karya dari seputar garden dan yang tidak pernah saya bayangkan. Buat saya ini merupakan sebuah tantangan kreativitas sebagai tujuan solidaritas. Untuk saling bantu, gotong royong, saling menguatkan. Kepedulian kita terhadap sesama sedikit teruji karena terhambat oleh jarak sosial dan gerak kita yang terbatas. Salah satu yang berfungsi adalah media sosial. Jadi masuk di Indonesia Maya, kemudian membantu teman-teman yang punya usaha apapun itu. Media sosial sangat berfungsi bagi saya untuk saling membantu. Yang harus kita sadari bahwa yang sesama kita itu bukan hanya seniman saja, tapi juga manusia lain. Dari awal-awal pandemi ini saya udah langsung memikirkan bagaimana cara membangkitkan ekonomi kecil dengan tidak memotong gaji pegawai dan mencari alternatif lain yang mereka bisa kerjakan selama pandemi kalau tidak mengerjakan karya seni. Karya seni memang tidak bisa ya langsung berhubungan atau memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Sekarang ketika perkembangan teknologi demikian cepatnya, saya melihat ada gejala makin menjauhnya perupa dengan masyarakatnya gitu, perupa lebih banyak terlibat atau melibatkan diri dalam art market daripada melibatkan diri dengan masyarakat. Walaupun ada beberapa komunitas yang turun langsung ke masyarakat, membantu mereka atau memberikan sesuatu kepada masyarakat, tapi di sini saya pikir masih sangat sedikit ya. Menariknya di Jogja, seni rupa di Jogja itu secara kekerabatan, secara emosional itu sangat dekat. Secara emosional kita masih berhubungan, saling memperkuatkan secara mental untuk tetap saling berkarya. Ide-ide kita tetap bertukar pikiran. Pun begitu juga secara finansial, mungkin bagi seniman yang cukup mampu, yang belum terlalu kena dampak atau efek kuat, bisa berbagi baik dalam hal ekonomi atau apa dengan porsinya masing-masing. Tetap berlangsungnya Art Jog pada tahun ini menunjukkan kepedulian atas situasi dan kondisi yang sedang kita alami semua, terutama di Indonesia. Seperti ibaratnya kita berada di perahu yang sama. Kita semua adalah awak kapal atau awak perahu, penumpang, yang mana perahu kita sedang melampaui gelombang ombak yang besar dan riak air yang tak terkendalikan. Sebagai awak perahu, kita dan penumpang juga
dalam kondisi yang menggoncang memiliki tugas yang sama untuk mempertahankan keseimbangan perahu kita supaya dia tetap bisa melaju. Walaupun arah angin belum bisa menentukan kapan dan di mana kita akan menepi. Kali ini saya menampilkan 4 buah karya seni Etsa, dan karya-karya seni Etsa ini akan dicetak. Dan edisinya yang original itu akan saya bagikan kepada teman-teman sesama seniman, teman-teman komunitas yang tujuannya yaitu untuk saling menguatkan. Arjok Resilience ini istimewa sih menurut saya, karena memang saya harus ikut tercatat dalam sejarah pandemik ini. Sejarah yang memang itu menjadi tanda untuk Arjok, untuk kita masih hidup, kita masih ada, terus kita bertahan, terus ada yang dipertahankan. Saya pikir akan jadi sebuah kejutan sih. Saya juga nggak tahu, tapi kita lihat nanti sih. Tapi terima kasih Arjok masih bisa dan mau bertahan untuk kami para seniman. Arjok Resilience juga sebetulnya digelar untuk menguji kembali kegigihan kita, daya tahan kita, daya juang, kontribusi, dan solidaritas di antara kita semua. Sebuah festival seperti Arjok pada dasarnya sebuah perayaan sosial. Dan sebuah festival sebetulnya dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Telah terbukti juga bahwa kebersamaan sebetulnya merupakan kondisi yang sangat diperlukan untuk mencapai suatu resiliensi kolektif, terutama ketika penjarakan fisik atau sosial berisiko menjadikan orang-orang semakin soliter, terasing satu sama lain, dan bahkan apatis. Festival atau pameran pada dasarnya adalah media atau perantara untuk terjalinnya hubungan antar manusia yang lebih harmonis, dan tentu saja untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Edisi Resilient ini bisa dibilang adalah sebuah edisi khusus yang unik dalam sepanjang sejarah Festival Arjok. Kami sangat bersyukur bahwa dalam suasana kepanikan yang belum usai ini dan dalam waktu yang sangat singkat, para seniman mau merespon undangan dari tim kurator dengan sangat antusias. Tata pajang di ruang fisik yang sudah menjadi tradisi Arjok tetap kami pertahankan di tahun ini, dan kami juga berusaha menghadirkan program-program walaupun secara online. Dengan format online ini kami justru berharap Arjok dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas, sehingga karya-karya seniman Indonesia juga mendapatkan apresiasi yang lebih luas juga. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya, penyelenggaraan Arjok Resilient tidak mungkin terjadi tanpa inspirasi dan dukungan dari para seniman, pemerintah, sponsor, rekan media, dan tentu dari kawan-kawan saya sesama pegiat festival. Kami juga sangat bersyukur bahwa tradisi penyelenggaraan Arjok terus didukung oleh kawan-kawan seniman dan komunitas seni di Jogja setiap tahun yang selalu tergabung dalam program Jogja Art Weeks. Dan di sekitar Arjok tahun ini juga tetap terselenggara puluhan kegiatan seni rupa dan kegiatan seni lainnya yang bagi saya lagi-lagi merupakan penegasan solidaritas dan semangat kebersamaan untuk dunia seni di Indonesia. Untuk itu, kepada Anda semua, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berharap Anda semua bisa terus menyaksikan program-program Arjok sampai bulan Oktober tahun 2020. Salam hormat, salam sehat. Akhir kata, mari kita terus jaga semangat kreativitas, daya juang, dan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.
Bapak Ibu sekalian, dalam suasana COVID pandemik Corona ini, kami dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik terlaksananya ARJOK ini. Dan kami sangat berharap dengan adanya ARJOK ini menjadi sebuah leader untuk bagaimana kehidupan ini bisa mulai berkembang. Karena kami ingin mewadahi para perupa, seniman perupa ini untuk menciptakan atau mengkreasikan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah wadah yang tanpa sekat. Harapan kami dengan ARJOK ini dapat menumbuhkan kreativitas, dapat mengembangkan dan merawat semua hal-hal yang berkaitan dengan inovasi dan improvisasi yang ada pada seniman. Begitu pula kami sangat berharap dengan adanya ARJOK ini bisa menumbuhkan sektor ekonomi berkembang dengan lebih baik. Harapan juga bahwa dengan ARJOK ini kunjungan wisata ke daerah istimewa Yogyakarta akan bertambah dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Salam budaya, saya Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya ARJOK 2020 di segala kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Seperti kita tahu, pandemi adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya di dalam sejarah. Semua kita mengalaminya sebagai sesuatu yang baru. Dan tentu untuk melewati masa-masa yang sulit ini diperlukan ketahanan yang luar biasa. Dan basis dari ketahanan itu hidup di dalam masyarakat kita, namanya gotong royong, dan saya kira itu sudah ditunjukkan dalam bulan-bulan terakhir oleh berbagai kalangan yang segera bersikap, bertindak, gitu, membantu sesama untuk bisa melalui jalan yang sulit ini. Tetapi pada saat bersamaan kita tahu bahwa agar ketahanan itu betul-betul juga memiliki napas yang panjang, diperlukan imajinasi. Imajinasi tentang masa depan, tentang kehidupan yang lebih baik setelah masa-masa yang sulit ini. Dan saya kira media yang paling tepat untuk mengungkapkan bayangan tentang masa depan ini adalah kesenian. Ya. Karena kesenian seperti kita tahu dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman selalu memberi inspirasi kepada masyarakat, bahkan untuk melihat hal-hal yang belum ada di dalam kenyataan. Dan kita berharap di dalam situasi ini pun kesenian bisa membantu kita melampaui batas pandangan yang ada sekarang ini dan memasuki satu dunia yang juga belum kita kenali di masa mendatang. Dan tidak hanya itu, kesenian juga berkontribusi cukup besar bagi perekonomian, dan Indonesia ada di dalam satu posisi yang menarik dan unik karena kita tahu para senimannya sudah berkiprah di dunia internasional untuk waktu yang cukup lama dan memberikan kontribusi yang tidak kecil kepada perekonomian yang berbasis budaya dan kreativitas. Dan dalam semangat ini saya menyambut baik ya pelaksanaan ARJOK 2020 ya, setelah saya melihat programnya di samping penjualan karya melalui lelang, itu juga ada program Art Care ya, yang memberikan dukungan, bantuan kepada sesama teman-teman seniman yang memerlukan. Saya kira di dalam semangat kebersamaan ini dan juga imajinasi tentang masa depan yang lebih baik, kita bisa sama-sama melalui masa yang sulit ini. Sukses untuk ARJOK 2020. Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya ARJOK tahun ini. Tahun ini tentu menjadi tahun yang sangat sulit bagi semua masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi ARJOK tetap menunjukkan konsistensinya untuk menghadirkan karya seni dan budaya. Saya berharap ARJOK akan senantiasa hadir untuk memberikan ruang ekspresi dan apresiasi. Saya juga berharap ARJOK akan bisa menguatkan citra pariwisata dan ekonomi kreatif daerah istimewa Yogyakarta. Selamat, sukses, dan selamat menikmati ARJOK tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pecinta seni, komunitas seniman, dan peserta ARJOK yang berbahagia. Art longa vita brevis, seni itu teramat panjang dan hidup ini terlalu singkat.
Kesan saya atas frasa Hippocrates abad ke-12 itu, bahwa seni kreatif tidak ada matinya, kendati di masa COVID-19 sekarang ini. Padahal pandemi telah meniadakan ruang ekspresi seni, karena hilangnya event yang mewadai kreativitas pelaku seni. Mengingat wataknya yang selalu gelisah dalam penciptaan, banyak komunitas seniman yang berkolaborasi mencari solusi. Dari tantangan itu, muncullah gagasan-gagasan baru yang akan membentuk ekosistem seni kreatif dengan cara dan bentuk baru pula. ARJOK 2020 ini menawarkan tema resilience. Konsekuensinya, seniman harus memiliki daya tahan dan daya lenting agar memiliki daya tawar dan daya saing sehingga mampu berdialog dengan masterpiece seni rupa tingkat dunia. Makanya seniman pun harus sadar perlunya manajemen marketing, eksebisi dan festival. Artinya ARJOK 2020 ini tidak semata ajang imajinasi seni murni ansih, tetapi juga embrio bangunan ekosistem seni rupa. Sehingga ARJOK ini juga mampu mengakomodasi rajut gagasan mempersiapkan ke arah ekosistem dimaksud dalam fora integrasi, namun tetap luwes dan cair dalam gerak seninya. Menilai penggagas dan penyelenggara ARJOK 2020 ini adalah seniman muda yang bermodalkan inovasi dan kreativitas. Saya sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana inspirasi ide itu ditemukan oleh para penciptanya. Saya mengapresiasi ARJOK 2020 ini sebagai rintisan membangun pariwisata dan seni kreatif di era kebiasaan baru ini, di mana perannya diposisikan sebagai bagian dari pemulihan gerakan ekonomi kreatif yang menjadi sumber inspirasi Yogyakarta Kota Kreatif. Akhir kata saya ucapkan selamat dalam melakukan gerakan berkesenian yang syarat estetika dan etika kebaruan. Karena dihidupi oleh kecintaan pada seni sebagai profesi dan panggilan jiwa. Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju. Teman-teman seniman, para artis, para pelaku kreatif, dan segenap pemangku kepentingan pengembangan ekonomi kreatif nasional yang amat saya hormati dan banggakan. Malam ini rasanya lebih tepat bagi kita semua untuk tidak sekedar mengucapkan selamat atas pembukaan penyelenggaraan ARJOK ke-12. Tapi kita juga sangat perlu memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada ARJOK yang di tengah pandemi global yang telah mengguncang segala lini kehidupan keseharian kita, mampu menunjukkan resilience-nya, kemampuan daya juang, dan daya tahan untuk kembali hadir bagi kita semua. Seperti kita ketahui, begitu banyak kegiatan publik di seluruh dunia harus dibatalkan tahun ini. ARJOK dengan segala pengalaman pantang menyerah dan kreativitas selama 12 tahun, mampu hadir kembali dengan konsep baru yang adaptif. Teman-teman sekalian yang amat saya banggakan, Jogja adalah sebuah kota yang istimewa. Kota ini sejak lama telah banyak melahirkan para pelaku maupun program industri kreatif nasional yang mumpuni. Keberadaan ARJOK memberi sumbangsi yang signifikan bagi kepentingan ekonomi kreatif nasional dalam berperan bagi kemajuan kreativitas
dan nilai tambah perekonomian nasional. Teman-teman sekalian yang amat saya banggakan, kita semua pasti berharap pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Namun begitu, kecepatan kita semua dalam menghadapi dan menemukan cara beradaptasi terhadap perubahan global ini amat sangat menentukan. Arjok tahun ini menjadi istimewa karena ia membawa pesan bagi segenap pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi kreatif nasional bahwa adaptif dan resilience adalah kunci utama bagi kita semua menghadapi semua perubahan ini. Semoga dengan berlangsungnya Arjok yang ke-12 ini, kita mampu melahirkan terobosan dan gagasan baru yang membawa peran pelaku ekonomi kreatif menjadi semakin signifikan dalam arah baru pengembangan nasional kita dalam mewujudkan Indonesia maju. Selamat Arjok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ke tahun saya mengikuti Arjok. Dan kali ini saya lihat bahwa Arjok kali ini lebih menarik buat saya, lebih menarik. I was so happy because my cousin loved art and I see that his spirit continues, and I wish you a very good luck continuing the creative freedom and spirit of the Indonesian artists. Artists are allowed to show that they can do anything they wish. It's amazing. There's so much flexibility in how you can present and make your work. It's very great. Kita menengok dan melihat perkembangan sendiri. Menurutku itu event yang luar biasa, di mana untuk publik membuka diri untuk kenal dengan karya seni. Saya percaya pada kekuatan seni rupa, dan saya setuju bahwa cerita publik yang begitu besar I think Arjok is really a spectacular